buat jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Saudara, tetaplah saudara. Tetap. Wah. Kenapa Ustaz? Karena namanya saudara kan tidak sama rezekinya. Benar banget. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang berlebih, ada yang kekurangan. Iya, kan tidak semua sama. Jadi kita tidak boleh samaratakan. Ternyata ini kayaknya sangat butuh, ini tidak terlalu butuh. Tapi gimana nih kalau yang namanya saudara mungkin ada di dalam keluarga itu yang ekonominya lebih, bahkan sangat berlebih. Tapi di satu sisi lain ada saudaranya yang sangat kekurangan ekonominya. Iya. Nah biasanya kan kita kan harusnya ngebantu. Nah ini justru semakin kekurangan saudaranya semakin dilupakan. Nah ini bagaimana Ustaz Syam nih, mohon izin penjelasannya. Allahu Akbar. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Teringat satu konten video yang curhat gitu ya, mengatakan dia sedang cuci piring. Dia mengatakan, lihat nih kalau lagi acara, siapa yang cuci piring di belakang? Saudara yang miskin katanya. Lihat nih kalau lagi. Iya, pernah ingat gak saat ada video itu? Siapa yang potong-potong daging di belakang? Saudara yang miskin. Saudara yang kaya mana? Duduk di VIP. Tapi siapa yang coba ngatur parkir? Siapa yang ngatur kursi? Saudara yang miskin. Subhanallah. Sedih banget mendengar daripada dan itu relate banget dengan kehidupan kita. Bagaimana ternyata dalam Islam kita tidak boleh membeda-bedakan tamu kita, tidak boleh membeda-bedakan saudara kita. Kita tidak boleh memandang orang lain karena jabatannya, karena hartanya. Kalau dia adalah saudara, maka dia adalah orang yang terdekat dengan kita. Maka subhanallah, bagaimana kalau ada orang yang ternyata ketika mapan justru melupakan saudara-saudaranya yang susah. Kalau ulama-ulama kita, jangankan ketika dia saudaranya yang baik, saudaranya yang jahat saja, mereka baik kepada mereka. Subhanallah. Dia katakan ada seorang ulama kehilangan kudanya. Lalu dilaporkan, kudamu dicuri wahai syekh. Apa katanya? Ya Allah, kalau yang mencurinya adalah saudaraku yang kaya, ampuni dia. Tapi kalau yang mencurinya adalah saudaraku yang miskin, kayakan dia supaya tidak mencuri lagi. Subhanallah. Maka doanya seperti itu, saking dia pedulinya dengan saudaranya, baik yang miskin ataupun yang kaya. Kalau dia kaya, ya Allah, ampuni dosanya dia mencuri. Kalau dia miskin, kayakan dia supaya dia tidak mencuri, ya Allah. Maka ternyata kita menjadi orang yang apa? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghargai daripada saudara-saudara kita. Kalau tidak takut kepada Allah, maka kita hanya akan menghargai orang daripada penampilannya saja, dari hartanya, dari jabatannya, daripada siapa dia, barulah kita menghargainya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini? Yang pertama, sadar dulu bahwasanya orang yang paling berhak kita bantu adalah orang terdekat kita. Bukankah Nabi SAW mengingatkan, harta yang engkau keluarkan untuk masjid, harta yang engkau keluarkan untuk fisabilillah, harta yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, anak yatim, dan harta yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, maka yang keluarga ini yang paling besar pahalanya. Banyak orang melupakan daripada peringatan Nabi ini, sehingga dia sibuk untuk keluar rumah tapi lupa untuk yang berada di dalam rumahnya, alias lingkungan saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri. Kenapa alasan? Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk yang terdekat? Ternyata pahalanya jauh lebih besar karena pujiannya sedikit. Kalau dia nyumbang keluar rumah, terima kasih banyak Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji ini baik banget, Masya Allah. Bu Haji makasih banyak ya, tiap bulan Bu Haji bantuin saya, terima kasihnya banyak. Tapi kalau dalam rumah, jangankan terima kasih, kok cuma segini, kok cuma segini. Kalau kepada istri, kok cuma segini, kurang gitu. Kurang. Tapi kalau keluar rumah, banyak terima kasihnya. Makanya pahalanya jauh lebih banyak di dalam rumah karena pujiannya sedikit. Jadi Allah ganti pujian tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Kalau kita sadar akan hal ini, insya Allah tidak ada yang melupakan saudaranya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Yang namanya firasat saudara nih kadang-kadang kuat banget. Terutama apalagi saya kalau kembar. Wah, itu Fadlan lagi kurang sehat kayaknya nih. Saya kok badan saya jadi gitu-gitu nggak sehat gitu ya kan. Tetapi bagaimana dengan saudara angkat? Mohon ini pertanyaannya. Apakah saudara angkat ini punya firasat yang kuat juga seperti saudara kandung? Oke. Mohon izin penjelasan Ustaz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam, dan semua yang lagi nonton. Luar biasa, ajak semua saudara nonton saat ini. Masya Allah. Yang saudaranya lagi renggang, yang lagi marahan, yang lagi diam-diaman, yang lagi bermasalah. Ayo, yang lagi akrab, yang ketawa-ketawa, yang lagi bestie sama saudaranya. Yuk nonton bareng. Karena ini permasalahan penting kita bahas. Dan ternyata pertanyaan Mas Fadli real. Karena memang
saudara itu satu rahim. Kalau orang satu rahim itu perasaan itu. Ada masalah dengan dia. Kalau ada, kok tahu masalahku? Ya tahulah. Kita kan saudara, saya tahu masalahmu. Belum curhat saya sudah tahu duluan. Soalnya saudara lain cerita. Udah bocor duluan. Iya. Jadi begini, bagaimana dengan saudara angkat? Saudara angkat akan bisa merasakan firasat saudaranya jikalau sudah terbiasa bersama dengannya. Jikalau terbiasa bersama dengannya sejak kecil, dia angkat jadi anak angkat, lalu dia bersama, dia tahu, dia lagi tidak enak badan, dia lagi marah, dia lagi emosi. Makanya kalau orang tanya, kenapa saya tidak pernah bertengkar sama Umi Nora? Karena kebersamaan, karena dia tahu karakter kita, dan kita mengerti dengan perasaannya, jadi enak. Begitulah saudara, jangan, lagi nggak enak, jangan macam-macam. Nah, itu. Sama saudara angkat pun akan seperti itu, kalau sudah bersama sejak lama. Apakah masih ada saudara angkat itu bisa mendapatkan perasaan firasat sama dengan saudara kandung? Akan terjadi jikalau keimanan. Makanya hati-hati dengan firasat orang beriman. Karena firasat orang beriman itu tajam. Maka dari ini saudara angkat akan bisa merasakan perasaan saudaranya jikalau dia beriman, apalagi berakhlak, berkarakter yang baik. Ini yang luar biasa. Dan kalau berbicara tentang sifat dan sebagainya, sebenarnya tingkat kepedulian. Ada orang dikasih firasat, dia abaikan firasat itu. Anda enggak apa-apa, tidak ada masalah, dia bisa selesai. Padahal sudah diberikan firasat. Kan bagaikan satu tubuh kan. Benar. Merasa, satu yang sakit, yang lain merasakan. Lalu memang ada karakter seseorang seperti itu. Iya. Tadi saya melanjutkan karena saya juga ikut terbawa-bawa tadi itu. Apa tuh yang mana? Yang saudara miskin cuci piring. Kayak dulu. Sedih Ustaz. Ngatur parkir. Ya, perasaan saya. Atau ngatur mobil biasanya jemput gitu ya. Kok saya yang merasa ya? Iya. Iya, Masya Allah. Tapi saya punya firasat buat Ustadz. Apa itu? Ada janda anak satu suka sama Ustadz mau dinikahin. Soalnya saya baca di tok-toknya Ustadz Syam. Tolong ini permasalahan. Beda ya. Anda bukan saudara angkat saya. Tapi kayaknya iya ya. Iya, saya Anda udah itu baca jadi di- saudara angkat. Iya. Makanya saya baca itu di tempat Ustadz Syam. Karena ada karakter Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. 4 karakter manusia inilah yang digambarkan oleh neuroscience bahwa ada memang orang karakternya seperti Sayyidina Ali yang familiar, terus Sayyidina Utsman yang dermawan, yang Sayyidina Umar bin Khattab yang tegas, dan ada yang arif bijaksana Masya sebagaimana Allah. Sayyidina Abu Bakar Bakar As-Siddiq. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Saya masih punya video tayangan tentang bahagia kakak ketika adik memenangkan lomba. Wah, ini seru nih. Kita jadi sedih ya. Ya Allah, Jadi haru, kebayang nggak haru, nanti haru, kalau dia haru. udah besar kayak gimana? Betapa jaganya tuh kakaknya ke adiknya kalau Masya sampai Allah. disakitin sama suaminya. Wah, dia akan turun duluan itu luar biasa. Dengerin dulu, buat semua yang lagi nonton, saudara itu tidak mesti saudara sekandung. Betul. Bisa jadi saudara sesama Islam, apalagi saudara sesama satu negara. Betul. Itu akan terjadi ketika kita berada di luar negeri. Betul. Wah, Ih. ya. Dari mana? Dari Indonesia? mana? Indonesia. Iya. Itu, aduh, aku merinding ini. Iya, tapi ada juga nih, maksudnya nggak semuanya Iya. juga baik. Bagaimana kalau seandainya menghadapi, mohon maaf ya, saudara yang bukan saudara ini saling mengumbar aib saudara lainnya. Itu baik itu di sosial media. Kadang nih, ya mohon maaf sebelumnya beda warna kulit, beda suku, ini nggak ngerasa saudara gitu loh. Apalagi kita sini satu tanah air sebenarnya, mohon izin penjelasannya. Sampai tawuran lagi. Oh, nauzubillah. Nauzubillah. Mohon izin Ustaz guru kami, Bani. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fali dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah. Yang pertama, bagaimana kalau ada orang mengumbar aib kita, menggunjing kita. Masya Allah, bersabarlah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu cara Allah menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Amin. Jangan kita balas. Oh, dia ngomongin saya, dia belum tahu saya bagaimana. Nah, Gimana? Ustadz Maulana jagonya gimana? Kalau dia ngomongin, Apa? Dia ngomongin saya. Itu aku lebih dari itu. Diam.
Biar bunda yang ngomong. Bunda Korla. Silakan Ustaz. Yang pertama, yang kedua, janganlah kita mengumbar aib saudara kita. Belum tentu seperti yang kita katakan itu, belum tentu dia lebih rendah dan hina daripada kita. Boleh jadi dia lebih mulia dibandingkan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah salah seorang di antara kalian itu saling bersuuzon, saling buruk sangka. Jangan-jangan datang ke rumah saya mau pinjam duit nih. Udah suuzon meskipun benar. Tapi jangan kita kedepankan suuzon, husnuzon. Dia mungkin memang betul-betul butuh dan kata Ustaz Maulana, kamu jangan minjam ke yang lain. Ada aku di sini. Ustaz Maulana maksudnya kan? Ustaz Maulana itu kan. Jadi kedepankan husnuzon. Boleh jadi saudara kita lebih mulia di mata Allah dibandingkan kita. Tahan lisan kita, jangan bertajasus mencari-cari keburukannya, jangan kita menggibahkan dia, membuka aib dia. Nauzubillah min zalik ya. Kata Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, ayat ini Allah Subhanahu wa taala perumpamakan orang yang suka menggunjing saudaranya seperti dia memakan bangkai saudaranya. Nah, ini menandakan bahwa haramnya kehormatan seorang muslim sama seperti haram dagingnya. Kita tidak boleh memakan daging manusia, seperti itu pula kita tidak boleh merusak kehormatan seorang muslim. Ada 2 surat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan kata wail, celaka, binasa atau neraka wail. Yang pertama, wailul lil mutaffifin, celaka buat orang-orang yang curang. Ini adalah orang yang mengambil harta saudaranya. Yang kedua adalah wailul likulli humazatil lumazah, celaka buat orang-orang yang humazah dan juga lumazah. Itu adalah orang-orang yang suka mencela, mengumbar aib saudaranya. Dalam surat Al-Mutaffifin kita dilarang untuk merusak harta saudara kita. Dalam surat Al-Humazah kita dilarang untuk mengumbar aib, merusak kehormatan saudara kita. Kata Imam Syafi'i, jangan kau umbar aib orang, jangan kau cela orang, karena kau pun punya aib dan orang lain juga punya lisan. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ketika kita nauzubillah min zalik mengumbar aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain, hati-hati, kejelekan itu akan kembali kepadamu. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka jaga lisan kita. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat mengatakan akan datang sebentar lagi seorang ahli surga. Lalu datanglah si fulan. Begitu hari kedua, ketiga, ternyata amalnya biasa saja, tapi hatinya bersih luar biasa. Kita tidak pernah tahu. Boleh jadi orang yang kita anggap rendah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Ya Allah, cari teman satu aja susah banget. Betul. Ya kan. Apalagi kalau nyari musuh 100 keluar rumah langsung dapat itu. Ya, jadi jangan sembarangan nih bicara masalah tentang saudara gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya cerai dan saya dipisahkan oleh saudara kandung saya. Setelah 20 tahun lamanya tiba-tiba ada perempuan datang ke saya. Dan ternyata perempuan itu adalah adik kandung saya. Dan adik perempuan saya minta izin untuk menjadi wali nikah di pernikahannya nanti. Sedangkan ayah sudah meninggal dunia. Awalnya jujur saya kaget kalau ternyata saya punya adik perempuan. Dan satu sisi senang juga Ustadz. Tapi ternyata keluarga besar ayah saya menolak saya untuk menjadi wali nikah adik saya. Sedangkan adik saya ingin saya yang menjadi wali nikahnya. Terus saya harus bagaimana Ustadz? Ya Allah, sedih banget nih ya. Ustadz siapa nih izin dijawab nih? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh adiknya adalah sesuatu yang benar. Karena kalau ayah sudah tidak ada, maka perwalian itu akan jatuh kepada saudara laki-laki, saudara kandung laki-lakinya. Maka subhanallah, jikalau saudara laki-lakinya yang bertanya ini mengikuti syariat Islam, maka memang yang menjadi wali nikahnya adalah Anda sebagai seorang saudara laki-lakinya. Maka taatlah akan syariat Islam, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Hukum tertinggi itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum keluarga, bukan hukum keluarga besar, bukan hukum orang tua, bukan hukum suami, bukan hukum daripada satu lembaga, tapi hukum yang
tertinggi adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah seperti ini yang sudah jelas nasnya, sudah tidak perlu lagi ijtihad ulama, maka subhanallah kita langsung ikut apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada bapaknya, maka beralih kepada saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya, beralih kepada kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, beralih kepada pamannya. Kalau tidak pamannya, beralih kepada anak laki-lakinya. Misalnya kalau dia sudah punya anak, maka subhanallah itu semua ada urutannya. Barulah setelah semuanya tidak ada, boleh diperwalikan oleh yang namanya wali hakim yang ditentukan oleh daerah tersebut. Wali hakim yang ditentukan kalau tidak ditemukan wali aslinya, kalau tidak ditemukan wali daripada keluarganya, atau boleh dengan perwalian. Misal tadi ternyata saudara laki-lakinya karena untuk menjaga konflik antara keluarga besar, wallahu a'lam, mungkin ada konflik di belakang yang membuat keluarga besar tidak mau memaafkan daripada yang ini keluarganya itu ya, daripada orang tua penanya, maka subhanallah boleh dengan mengurangi konflik dengan cara apa? Dengan cara membuat perwalian kepada daripada kantor urusan agama. Jadi dia memang tetap sebagai wali sahnya adalah saudara laki-lakinya, tapi dia mewakilkan dirinya dan pada saat akad nikah saja sebenarnya. Pada saat akad nikah dia mewakilkan kepada orang-orang. Biasanya juga dilakukan oleh orang-orang soleh, dia wakilkan kepada para ulama, ya, kepada orang-orang yang memang dikenal sebagai orang yang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata menjadikan perwakilan ini bukan karena tidak sahnya, tapi menjadikan perwakilan untuk menghindari daripada konflik yang bisa menjadi semakin besar. Namun subhanallah, ini adalah suatu yang membahagiakan. Seandainya tidak serius adiknya, tidak pergi dicari itu, subhanallah. Saking inginnya dia, kakaknya yang menjadi seorang wali nikahnya, dia sampai mendatangi 20 tahun lamanya. Dia tidak muncul-muncul di hadapan keluarganya untuk menahan diri. Tiba saatnya dia akan menghalalkan hubungannya, dia ingin dinikahi oleh seorang laki-laki, justru dia pulang ke rumah untuk mencari saudara laki-lakinya. Itu bayangkan perjuangannya untuk mencari saudara laki-lakinya. Tidak mudah pasti baginya untuk bertemu dengan keluarga. Anda saja penanya ini laki-laki merasa senang, apalagi adiknya yang perempuan, pasti perasaannya lebih peka lagi, lebih besar lagi perasaannya, lebih tersentuh lagi. Maka subhanallah, hargai ia yang datang dengan menjadi wali nikahnya. Kenapa? Karena itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Bukankah kita bersaudara bukan hanya membantu secara materi, bukan hanya kita membantu secara moral, bukan hanya kita membantu dalam hal pendidikan, tapi kita membantu juga saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang akan dilangsungkan oleh adik perempuan adalah hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisnis, bukan hubungan sesama manusia, tapi hubungannya adalah hubungan ibadah. Maka kalau kakaknya terlibat, tentu saja kakaknya pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan paman-paman saya, Ustaz? Bagaimana dengan tante-tante saya yang tidak setuju? Maka itu bisa dibicarakan, karena bukan itu yang menjadi prioritas sekarang. Yang menjadi prioritas sekarang, bagaimana adik Anda menjalani hubungan yang halal, menjalani hubungan ibadah dengan suaminya nanti kelak, adalah sesuatu yang insya Allah kalau kakaknya terlibat pun itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ditolak. Tetaplah menjadi seorang wali nikah, tapi kalau konfliknya begitu besar, sangat besar Ustadz konfliknya ini, saya tidak bisa ceritakan di Islam itu indah. Oke, kalau begitu boleh melakukan perwakilan kepada kantor urusan agama, walaupun yang tercatat tetap walinya adalah kakak kandungnya. Jadi pakai surat ya kalau itu ya. Surat. Di depan wali yang bakal wali menikahkan. Iya, Jadi harus ada ijab kabulnya. Ada perpindahannya, perwakilannya. Bener, ini hebat banget yang bertanya nih, karena dia pengen cari keberkahan, Masya Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, ya. Ini dari Instagram @yusmia_dst. Tahu nggak DST apa? Dan seterusnya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, Ustadz Maulana, emang bener ya semua orang Makassar itu bersaudara? Karena ada makanan khas Makassar yaitu sop saudara. Kalau aku makan sop saudara, berarti kita saudara dong Ustadz. Gak gitu juga konsepnya kali Ustadz Maulana ya? Bedakan sup dan sop. Oh iya. Kalau di Jakarta sup. Nah, kalau di Makassar SOP, sop. Yeah. Sop saudara. Itu kependekan, kepanjangannya adalah S-nya saya, O orang, P indah pangkep. Saya orang pangkep saudara. Oh, berarti dia jadi saudara orang pangkep dong.
ini adalah makanan khasnya dari Pangkep. Oh, maksudnya begitu. Iya. Jadi bukan saudara Musa Syam juga Saya ya. orang Pangkep saudara gitu maksudnya itu. Lebih parahnya lagi kalau ada yang menganggap orang Makassar itu bahaya ya, saudaranya aja di sop. Udah deh, jangan dibahas lagi lebih lanjut ya. Itu pernah kita bahas di pesantren. Iya. SOP itu adalah saya orang Pangkep saudara. Dan di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Banyak banget itu. Iya, sok